Oke, jadi hari ini kita mau bikin comparison antara dua MacBook. Iya. Gitu. Jadi ini lu baru beli ya MacBook Air yang 2020. MacBook Air 2020 dan sebelumnya gue punya MacBook Pro 2019. MacBook Pro 2019. Jadi kenapa kita mau bandingin dua laptop ini? Jadi yang menarik gini nih sebenarnya. Ya ini versi yang paling tinggi yang dipasarin resmi di sini. Ini i5 Gen 10 dengan storage 512 GB. SSD 512 GB, RAM-nya berapa? 8 GB. 8 GB. DDR4. Harganya 21 juta itu paling tinggi. 21 juta. Nggak ada i7 ya? Nggak tahu, nggak di pasaran di sini atau gimana ya. Tapi di luar ada. Tapi saat ini di Indonesia nggak ada ya? Yang resminya cuma ini sama yang di bawahnya tuh i3. Iya. SSD 256. 256. RAM 8 GB juga. Harganya 15-an. 15.999. Murah ya berarti ya? Tergolong murah lah ya? Tergolong murah ya. Iya. Terus yang MacBook Pro yang punya lu harganya? Nah, MacBook Pro ini gue lihat di iBox juga harga Iya. resminya. Versi 128 GB itu harganya sama. 20.999 sama MacBook Air yang ini. Oh, harganya sama persis. Iya. Prosesornya? Prosesornya i5 generasi ke-8. Storage-nya 128. Tapi gue punya sih 256. Cuma storage mah nggak masalah kali ya. Tapi RAM-nya? RAM-nya 8 GB Oh, juga. 8 GB juga, sama. Wih, berarti menarik ya MacBook Air ini ya? Iya, makanya. Jadi harga sama, speknya bahkan lebih tinggi daripada MacBook Pro ya? Jadi video ini tuh kita bakal cari tahu mendingan lo beli MacBook Air di harga yang sama atau MacBook Pro yang ini ya? Kita langsung compare aja deh ya. Pertama apa desain? Desainnya pastinya. Tampak luarnya dulu aja ya. Tampak luar. Sebenarnya garis desain sama ya. Iya. Menurut lu gimana? Gue kaget sih. MacBook Air itu kan dari dulu mereka nge-pitch-nya tuh adalah laptop yang sangat tipis dan ringan ya. Iya. Jadi bisa masukin ke amplop gitu kan. Itu ikonik banget tuh ya waktu Iya, launching. iya, waktu launching itu kan Sama revolusioner Steve Jobs. banget ya waktu itu kan. Tapi gue lihat MacBook Pro ini juga tipis ya. Maksudnya nggak beda jauh ya sih. Iya, nggak beda jauh. Bedanya tipis doang. Iya. Iya, bedanya tuh tipis doang. Kayak di bagian bawahnya doang ini lebih tipis. Bukannya lebih tipis sih. Yang di MacBook Air ujungnya lebih lancip. Lebih lancip. Belakang makin tebel. Ha-ha. Dan di belakang tebelnya kayak sama ya. Belakang lebih tebel dikit di Oh iya. Air. MacBook Air malah lebih tebel Malah dikit lebih tebel ya? dikit. Berarti kayak mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Tapi Kalau lebih ringan ini dikit sih. di tulisan speknya sih nggak nyampe 0,1 kg. Perbedaannya. Iya. Wih. Iya, MacBook Pro sekarang tipis, nggak kayak zaman dulu. Iya, gue kaget sih MacBook Pro ini nggak beda jauh gitu. Ketebalan, Iya. ketipisannya nggak beda jauh. Mampu nyaingin MacBook Air. Iya. Iya. Jadi kaget juga sih gue. Jadi kalau ada yang mau beli MacBook Air karena Lebih tipis, lebih ringan. tipis, nggak juga ya. karena Nggak juga. yang Pro ini ternyata juga tipis sekarang. Cuman kasih kesan sedikit doang, kesan lebih tipis di Air karena di ujung sini lancip. Ujungnya dia Jadi ada kesan first impression kesannya lebih tipis gitu. Padahal kalau diperhatikan secara detail nggak beda jauh lah. terus kalau soal warna yang gold ini kayak cuma ada di MacBook Air. Ini rose gold kan ya? Tulisannya gold tapi Tulisannya- warnanya kayak rose gold. Kayak rose gold iPhone ya. Terus logo Apple-nya sekarang nggak bisa nyala kayak dulu ya. Enggak. Dulu zaman gue kuliah kan temen-temen gue pakai MacBook, logo Apple-nya bisa nyala gitu. Iya. Terus portnya ini sama-sama 2. 2 Thunderbolt 3 ya. Iya, ini 2019 yang base model. Sebenarnya ada model di atasnya lagi 2019. Bedanya apa? Portnya ada 4. Oh, portnya 4. Terus di kanan ada audio jack ya. Iya. Kalau dibilang cakep sama-sama cakep ya. Sama-sama cakep. Bawahnya juga sama ya? Bawahnya sama. Oh iya, sama persis ya. ya. Sama persis bawahnya. Sekarang kalau dibuka Nah, kita ke mana dulu? Bagian layar dulu. tunggu. Kan dibuka nih. Ini ada security gak sih? Ada Di Touch MacBook? ID dua-duanya. Oh, Touch ID. Iya, MacBook Pro sama MacBook Air. Yang baru ini ada Touch ID. Yang dulu ada nggak ya? Kayak semenjak yang 2018 udah ada deh. Di keypad ya. Nah, Menyaru kayak keypad nyaruh ya. kayak tombol. Kayak tombol. Kalau Iya. ini Kalau ini gabung sama touch bar-nya iya. rata gitu kan. Lebih futuristik kelihatannya gitu. Oke. Iya, performanya sama-sama oke lah, cepet. Oke, sekarang kita ngomongin layarnya ya. Oke, pas dibuka desain layarnya sama persis ya. Sama persis. Ukurannya desainnya. sama gak sih ini? Bezelnya sama 13,3 inci. 13,3 inci. Iya, bezelnya mirip. Tebelnya kiri kanan atas bawah. Kalau lu lihat sekilas gini, ada perbedaan nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Mirip sih, mirip banget. Mirip banget ya? Ini resolusinya sama kan ya? Sama, resolusi sama. Panel juga harusnya Nih, sama ya, nih, IPS kita ya? buka nih ya. 2560 kali 1600 sama kan?
Sama, ukurannya juga sama. Panelnya harusnya sama ya, IPS ya? Sama. Panel IPS dan dikasih segala macamnya disebutnya Retina display ya? Iya. Sama kan Retina display ya? Kalau dilihat begini langsung sama ya sebenarnya. Iya. Cuma gue lihat speknya lagi. Iya. Kalau yang MacBook Pro itu dia mendukung DCI P3 white Oh, color oke. gamut. Kalau ini cuma sRGB. sRGB berapa persen tau gak? Nggak ada disebutin. Harusnya sih tinggi sih. Mungkin 100% mungkin. Sebenarnya ngelihat sendiri kemarin itu kok sama banget ya, makanya gue bawa sini. Oh. Mata lu kan lebih sensitif dari gua nih. Iya, iya. Ada yang beda gak kalau pas buka begini? Kalau di sini sih enggak gue lihatnya. Di sini enggak ya? Tapi kita coba lihat apa Coba gitu, video. tes video ya. Di mata gue beda sih. Lu? Di mata lu nggak beda? Mirip, Mirip. mirip. Di mata gue beda sih. Kayak hijaunya tuh beda. Hijaunya ini lebih pekat. Nah, kalau Di sini sih malah sama ya kayaknya ya. hampir sama sih. Cuman gue lihat ada bedanya. Dia lebih satu lebih warm ya. Yang satu lebih warm MacBook Pro kayaknya. Ya, coba Nah di ini sini nih. Tuh MacBook Pro lebih warm. Nah, Warnanya lebih keluar ya guys sih. Kalau ini tuh warnanya lebih nggak keluar lah warnanya. Ini brightness-nya sama kan ya? sama. Gue udah setting sama. Coba turunin. Segini ya? Sama ya? Iya. Mau di fullin nggak biar kelihatan sama-sama full? Boleh. Ini full ya? Iya, full. Ini brightness full. Emang ini nits-nya lebih tinggi ya? Iya, karena dia nitsnya lebih tinggi. Gue cek juga dia 500. Kalau ini 400. 400 ya. Ini brightness-nya sama-sama tinggi. Kelihatan beda banget ya? Iya, baru kelihatan beda banget. Yang kayak tadi gue ngomong berarti bener ya? Nah, kalau layar begini menurut lu penting buat Buat yang kerjanya di bagian kreatif, misalnya fotografer, suka ngedit foto yang butuh warna lebih, akurat? selain Lebih akurat, lebih apa ya? Lebih white. Iya, lebih lebar gitu loh. Iya. Iya kan? Ya, jadi MacBook Pro lebih cocok warnanya ya. Iya, buat editor video mungkin yang butuh warnanya. Kayak mungkin, iya yang butuh main-main dengan warna lah. Jadi udah ketahuan peruntukannya memang MacBook Pro itu kayak buat profesional. Yes. Tapi bukan berarti yang ini jelek. Udah Retina display dan IPS ya, panel itu penting sih menurut gue. Iya. Oke, kita ke bagian keyboard sini. Nah, keyboardnya ini nih, yang di MacBook Air ini desain baru. Iya. Dia sebutnya Magic Keyboard. Oke. Kalau ini masih Butterfly Keyboard, cuma versi yang ketiga kalau nggak salah. Oke. Kalau versi sebelumnya katanya suka bermasalah. Iya, gue sering banget denger, gue nggak pakai MacBook, cuman sering banget denger banyak yang komplain gitu. Kayak suka ke double. Oh, ke double gitu. Iya, kalau ini gue udah pakai hampir setahun, nggak pernah sih. Oke. Katanya memang versi yang lebih udah diperbarui gitu. Oh, yang ini udah lebih dibenerin lah ya. Iya. Komplain-komplainnya Iya. dibenerin. Cuma di generasi terbaru ini, di tahun 2020, sejak 2019 yang MacBook Pro 16 inci itu udah pakai desain baru, nggak pakai Butterfly Keyboard lagi. Pakai Magic Keyboard. Dan kelihatan sendiri dari desainnya, ini udah agak menonjol ya. Ini tipis banget ya. Tipis, hampir nempel sama bodinya, hampir. Iya. Ini tuh tipis banget. Kalau ini ada nonjol. Agak menonjol, dan pastinya kalau dipencet lebih berasa. Kalau gue sih udah pakai setahunan, udah terbiasa sama ini, yang MacBook Pro. Nah, lu kan belum terbiasa dengan ini. Gue nggak pernah pakai MacBook. Nggak pernah pakai MacBook. Lu cobain deh. Opini gue kan pakai Asus ZenBook ya, laptop. Yang baru ini MacBook Air ini lumayan mirip sama yang keyboard di ZenBook. ZenBook ya. Gue lebih suka yang di ZenBook sih, lebih membal gimana ya, beda ya. Iya, berasa kayak Iya, enak, pas lebih enak. ngetik tuh lebih berasa ya. Iya, dan itu sensasinya lumayan mirip sama ZenBook yang di sini. Yang MacBook Air 2020 ya. Iya, enak sih, enak. Enak. Gue kan, jadi gini, gue kan terbiasa pakai ZenBook ya. Ini menurut pendapat gue. Terus pas di MacBook Pro, gue tadi underestimate sih, maksud gue kayak gini nggak enak lah. Tapi pas gue coba tadi ternyata lumayan enak juga sih. Enak juga ya? Enak juga, gue Iya. kaget sih. Oke, ini dari orang yang baru nyobain Butterfly Keyboard loh. Iya, di atas ekspektasi gue gitu. Gue kira bakal nggak enak, ternyata enak juga ya. Dan ini enak juga. Jadi sama, kalau menurut gue ini masalah kebiasaan aja. Lu Tinggal bisa adaptasi dibiasain. paling berapa hari, 3 hari Iya. udah biasa gitu loh. Ya, biasain adaptasi udah. Yang bedanya MacBook Air nggak ada touch bar ya, MacBook Pro ada. MacBook Pro ada buat gantiin yang tombol ini F, Escape, sampai tombol powernya. Iya, dan ada Touch fungsi ID-nya. lain juga ya. Iya,
Cuma gue juga jarang pakai. Oke. Iya. Terus bagian sini ada lagi speaker. Oh iya, di sini ya. Iya. Speakernya stereo ya. Stereo sama-sama kanan kiri. Mau tes dengar suaranya? Oh iya. Kita volumenya langsung ke paling pol aja ya. Ini juga paling pol. Pendapat gue ya, pertama gue mau bilang kalau gue kaget sih untuk ukuran laptop tuh bagus ya. Terus kayaknya ini lebih ngebas ya guys sih, lebih ngebas dikit lah ya. Cuman sama-sama bagus sih. Oke ya, dua-duanya bagus ya. Bagus kok. Bassnya lebih ini dikit. Coba Bassnya lebih oke. ke menit detik 19 deh. Ini dulu ya. Oke. Ya, beda ya. Beda banget sih. Beda ya. Beda. Oke, jadi speaker bagusan MacBook Pro ya. Yes, bagusan 2019 MacBook. ya. Pas bagian bassnya itu kerasa sih, agak jauh sih. Iya, rasa ya. Tapi bukan berarti yang Air jelek, enggak. Tetap bagus menurut gue. Sekarang kita ke yang seru nih, Iya. performance. Oke. Jadi kita mau ngapain? Ngedit aja kali ya. Oh, Karena iya. kan pakai ini buat ngedit gua. Iya. Lu pakai apa? FCPX ya pasti. FCPX. Terus mungkin ada yang nanya-nanya, kalau misalnya gua pengen MacBook Air 2020, karena dengan 21 juta gua dapat storage lebih gede, bisa nggak sih Untuk buat ngedit? ngedit video? Jadi kalau misalnya memang bisa, memang nyaman, ya gue mending ngambil yang baru dong dengan storage lebih gede daripada kayak sekarang gua SSD gue mesti beli lagi kan. Iya. Gitu. Jadi kita kasih lihat aja ya langsung. Oke. Jadi ini footage yang sama yang kita rekam pakai Pakai iPhone SE ya? iPhone SE. Yang baru iPhone SE 2020. Footage-nya 4K ya. Dan gue coba ngedit video itu di PC gue. PC gue apa sih? i5 8 Gen kayaknya. i5 8 Gen, terus ada GPU GTX 1050 doang sih, Ti ya. Itu tuh ngadat gitu loh. Heeh. Sama sekali nggak bisa. Akhirnya gue render ke Full HD dulu, baru agak sedikit bisa lancar lah. Oke. Untuk ke previewnya ngadat gitu. Kita coba ya. Nah, udah ya. Iya. Kita tinggal pindahin ini. Ini ya. Ke bawah sini. Oke. Lancar ya? Kalau di PC lu kemarin Ngadat sih. ngadat pas preview gini. ngadat. Iya, ngadat. Gua nggak tahu itu karena masalah codec atau apa, gua nggak ngerti. Soalnya gua cek bitrate-nya. Heeh. Yang ini kayaknya sekitar 31 Mbps ya. Heeh. Gue pakai 4K di kamera yang lebih tinggi 61 Mbps tuh lancar gitu. Lancar. Iya. Oh. Gue nggak ngerti apa gitu loh. Tapi di sini langsung lancar gitu loh. Oke, kita Hasilnya itu langsung MacBook lancar. Pro lancar ya. Iya. Lancar. Sama-sama lancar ya. Sama-sama lancar. 4K iPhone memang berat sih. 4K dari iPhone karena bagus ya videonya ya. Iya. Bitrate tinggi, berat. Di PC gua ngadat, tadi gue udah cerita. Di sini lancar sih nge-previewnya. Gimana kalau kita nyoba di Render. Oke. Tunggu. Sebelumnya itu, misalnya gue nambahin efek bisa gak sih? Mau apa nih? Misalnya warna gitu. Oh, di sini ada. Ya ngasal aja sih, ngasal tambahin gitu. Highlight shadow-nya ke arah mana. Oke, MacBook Pro enak sih. Nambahin apapun kayaknya ya. Sama ya? Aman ya? Aman. Oke, ya udah kita tes render. Oke, 1, 2, Tunggu. next. Oke, ini lagi rendering ya. Rendering, dan yang kita temukan MacBook Pro ini berisik ya. Berisik. Nih, coba Berisik. denger. Coba dengerin. Ini MacBook Pro. Iya. Itu MacBook Pro, ini MacBook Air ya. Nggak ada suara ya, silent ya. Yang Air nggak ada suara ya, silent ya. Iya. Nah, MacBook Pro selesai duluan ya. Iya, ini selesai duluan. Bedanya bisa, Ini kayak udah sekitar udah 1 menit tadi 17.26, ini 17.27. kurang lebih ya. Kurang lebih lah seperempat. Kita tadi lupa hitung waktunya.
Nanti kayak si Enki ntar bakal render ulang lagi ya. Ntar kasih lihat waktunya berapa menit gitu. Bunyinya kencang ya? Iya, tadi kan udah kencang dan yang kita temukan ini panas ya? Panas. Kalau ini panas. Coba bagian belakangnya. Bagian bawahnya ya? Iya. Oh ya, dikit sih, hangat dikit. Hangat dikit ya. Panas sih, agak panas di sini. Di tengah sini? Di tengah ya, agak. MacBook Air di tengah agak panas. Nah, di sini kayaknya merata gitu. Di sini. Iya. Iya, ini panasnya merata ya. Ini di sini tengah sini panas banget kan? Iya. Ya kan? Iya. Lebih panas malah. Iya. Ya? Iya. Lebih panas ujung sini nih. Iya. Jadi kan MacBook Air ada di satu titik tuh panas banget. Panasnya banget. Kalau MacBook Pro lebar panasnya. Iya. Jadi mungkin karena sistem coolingnya ada panas didistribusikan. Disebar. Jadi nggak panas di satu titik doang gitu loh. Ya emang caranya kerja sistem cooling kayaknya kayak gitu deh. Kayak di HP juga gitu, disebar gitu loh. Buat biar jaga performa dari Iya, chipsetnya ya? Ya makanya ini rendernya lebih cepat kan? Rendernya lebih cepat. Padahal ini pakai Tengen, ini 8 Nanti kalau mau lihat soal angka nanti kita tampilin. Ada benchmarknya ya? Benchmarknya ya. Oke. Itu untuk ngedit ya? Kalau main game enggak ya? Enggak lah, main game mah. Mainnya Windows ya? Iya, kalau mau main game kalian beli PC build laptop aja atau build PC, PC sendiri gitu kan. Dari sini kita udah bisa tarik kesimpulan belum? Bisa sih ya. Udah bisa ya. Kalau menurut gua sih dari awal sih dari desainnya dan namanya MacBook Air itu jelas ya. Iya. Buat orang-orang yang lebih mobile, terus sama yang anak sekolah, mahasiswa, sama orang yang butuh buat kerjaan ringan gitu. Orang kantoran yang kerjanya office doang kan? Iya, kerjaan office doang gitu. Nah, ini udah pas banget, cocok banget. Iya. Kalau MacBook Pro itu lebih ke ya profesional MacBook Pro ya, yang memang butuh buat ngedit video, fotografer yang kerjanya mobile ya. Kerjanya mobile di tempat foto mau langsung preview gitu ya. Iya. Kita kan tadi lihat warnanya dan itu penting banget. Brightness-nya juga kan penting. Kalau foto di outdoor butuh brightness tinggi. Iya. Jadi udah jelas. Bukan berarti ini nggak bisa buat ngedit ya. Iya, buat nge-vlog, buat nge-YouTube. Iya, orang yang mau nge-YouTube. Iya. Sama sih kurang lebih kayak gitu kesimpulan gue. Balik lagi ke tadi, kalau kalian dengan harga yang sama ini ya. Kalau kalian maunya, wah gue maunya laptop yang ringan, tipis. Gue pilihnya MacBook Air. Kayaknya gue rasa nggak bener juga karena MacBook Pro ini tipis juga. Nggak berbeda jauh dengan MacBook Air gitu ya. Terus sama kayak tadi, pokoknya nggak usah gue ulang ya. Ini jelas Pro buat para profesional, layarnya DCI-P3. Ini MacBook Air untuk yang butuh kerjaan ringan-ringan aja, tapi masih mau butuh kerjaan kayak ngedit masih bisa. Masih bisa. Walaupun nggak se-powerful ini ya. Ya udah, mau ngomongin apa lagi? Oh iya, gue ada satu lagi nih. Lu nggak tertarik pindah ke Mac? Gue nggak. Nggak ya? Dan lu udah pernah nyoba ya? Ya, jadi gini, gue mau cerita apa. Dulu gue kuliah DKV, penjurusan sinema ya. Dan gue tuh ada lab editing. Jadi satu ruangan buat ngedit. Banyak iMac gitu loh. iMac-nya banyak banget, ada 30 atau berapa, atau 40 gitu loh. Dan terus di paling belakang tuh ada 2 meja Windows gitu. Windows. Dan itu jadi rebutan beberapa orang gitu. Jadi gue biasa. Jadi nggak semua orang langsung ngambil iMac gitu ya? Enggak, ada beberapa dari teman-teman gue lah, beberapa yang rebutan Windows. Nah, gue kan sering nggak kebagian juga kan. Kayak udah ada yang duluan aja gitu. Iya. Mau nggak mau pakai iMac kan. Dan gue sering pakai iMac, ngedit pakai iMac, dan itu dia, gue frustasi gitu. Frustasi banget. Sebetulnya kan memang banyak orang yang bilang karena ini kebiasaan aja kan. Iya. Banyak banget orang yang bilang kalau lu udah terbiasa dengan macOS, lu nggak akan balik ke Windows. Karena macOS itu enak banget. Gue udah coba biasain gitu loh. Dan kayak gue nggak cocok gitu loh. OS-nya atau cuma buat editnya doang? OS-nya juga. OS-nya juga? Menurut gue macOS berantakan sih. Nggak tahu ya, mungkin kan gue sering lihat teman-teman gue juga pakai MacBook ya. Kayak desktopnya tuh berantakan segala macem gitu loh. Gue tuh orang kan kayak yang kelihatannya rapi gitu. Gue mau terorganize gitu loh. Iya. Makanya gue bilang semua akan Apple pada waktu itu nggak juga sih. Biarpun suatu saat lu punya budget buat beli produk Apple gitu ya. Iya. iPhone aja lu masih belum. Gue nggak cocok sih pakai. Nggak cocok pakai iPhone ya. Padahal udah berapa kali nyobain ya. Nggak tahu ya, gue nggak cocok pakai iPhone. Iya. Kayak balik lagi ke MacBook ini. Berarti sekarang lu masih betah pakai Windows ya? Gue pakai Windows. Dan laptop pun kalau misalnya tawarin MacBook, lu tetap pakai yang ZenBook ini. Iya, gue tetap pakai ZenBook. Karena
Itu dia. Kebiasaan. Karena OS. Ya. OS. Bukan berarti jelek. Masalah kebiasaan aja. Masalah kebiasaan aja, kenyamanan aja Iya, di mana kenyamanan gitu di ya. mana gitu. Ya udah, kayaknya gitu aja deh video kali ini. Udah mau maghrib ya. Udah mau maghrib ya. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, kayaknya masih bisa tanyain sih nanti di kolom komen. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian dan kita ketemu lagi di video lainnya.